Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah one way ANOVA. Jadi one way ANOVA itu adalah tergolong pada analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuan dari penelitian dengan pengolahan data one way ANOVA adalah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata, yang gunanya adalah untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Contoh soal dari one way ANOVA adalah misalnya coba lihat di halaman 53, ada soal di mana di situ Direktur penerbitan ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas kerja di antara ketiga kelompok SIP. Data adalah sebagai berikut. Lihat di halaman 53. Langkah-langkah pengolahan data untuk one way ANOVA adalah kita harus mengubah dulu data yang ada di halaman 53 ke dalam format yang lain. Lihat pada halaman 54 ya, di mana SIP 1, SIP 2 dan SIP 3 kita beda-bedakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. SIP 1 produk buku 40 di SIP 1. Kemudian untuk SIP 2 misalnya produk buku 25 buah untuk SIP 2 sampai ke 61 produk buku dengan SIP 2. Kemudian untuk SIP 3 45 produk buku sampai 43 produk buku untuk SIP 3. Pengolahan data dengan program SPSS, yang pertama itu adalah kita buka program SPSS. Kemudian untuk kita klik variable view, kolom name, kita isi untuk baris pertama itu adalah kita ketik produk, baris kedua kita ketik adalah SIP. Kemudian untuk kolom yang lain kita abaikan kecuali untuk kolom value. Value coba lihat untuk baris SIP yang kita ketik SIP tadi. Untuk value coba titik-titik kita klik di value pada bagian SIP, kan kita lihat kotak kecil dengan titik-titik. Kemudian kita klik titik-titik tersebut, kita isi, terdapat di situ value tabel value label. Di value label itu kita lihat ada value, kita isi atau kita ketik 1 ya untuk SIP 1. Kemudian satu angka ya, satu angka. Kemudian untuk label kita ketik 1 SATU. 1 SATU, kemudian kita klik add, kita pindahkan ke kotak di bawahnya. Kemudian untuk SIP 2 value masih di tempat yang tadi. SIP 2 nya kita ketik di titik value angka 2. Label kita ketikkan DUA, kita pindahkan seperti yang pertama tadi dengan add. Kemudian value kita ketik 3 angka ya di label TIGA, kita klik add untuk pindah ke bawah. Kemudian kita OK kan, abaikan untuk yang lain, kita OK kan. Langkah selanjutnya kita klik data view, masukkan semua data. Jadi tampilan untuk menu setelah tadi variable view, kita ketik data view, coba lihat tampilan di atas sudah berubah
produk dan SIP. Untuk produk, ketikkan semua produk sebanyak 45 produk buku tadi. Untuk SIP, ketikkan SIP 1, 2, dan 3. Coba lihat untuk SIP 1, ketikkan angka 1. Angka 1 sampai 15. SIP 2, ketikkan 2, 1 sampai SIP 2, ketikkan 2 dari 16 sampai selanjutnya. Kemudian SIP 3, ketikkan angka 3 sampai 45 ke 45. Yang ke 45 itu di data view. Jadi untuk semua data masukkan di data view sesuai produk dan SIP masing-masing. Langkah kelima, setelah kita isi variabel dan data, kemudian kita pada menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze. Setelah Analyze, coba lihat di bawah tuh, pilih Confirming. Setelah confirming, jangan dilepas, lihat di sampingnya sebelah kanan ada menu One Way ANOVA. Klik menu One Way ANOVA. Kemudian lihat ada di tabel One Way ANOVA muncul di situ produk dan SIP. Kita pindahkan produk di dependent list dengan mengklik tanda panah. Kemudian SIP kita pindahkan ke faktor dengan mengklik tanda panah. Kemudian langkah ketujuh atau langkah selanjutnya itu adalah coba lihat di perintah yang di sebelah kanan pada kotak One Way ANOVA. Kita klik di situ atau kita pilih option, kemudian coba lihat, kita pilih deskriptif, kita centang. Setelah itu kita pilih lagi homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik continue. Kemudian setelah itu kita pilih kolom post hoc. Pada kolom post hoc kita klik di situ atau kita pilih adalah Benferoni dan Tukey. Kita centang Benferoni dan Tukey, kemudian tekan continue, dan yang terakhir adalah tekan OK. Akan kita lihat hasilnya sebagai berikut. Setelah langkah-langkah pengolahan data kita lakukan, maka kita akan melihat hasil dari pengolahan data One Way ANOVA adalah, coba lihat itu untuk pengujian hipotesis. Pada One Way ANOVA kita menggunakan dua uji, yaitu uji F dan uji signifikan probabilitas atau uji alfa 0,05. Adapun untuk uji signifikan probabilitas signifikansi, coba lihat di tabel hasil yang kita peroleh tadi di tabel test of homogeneity of variance. Di situ ada pada kolom signifikan. Jadi diperoleh di situ signifikan adalah sebesar 0,151 dan alfa itu adalah 0,05. Jadi di sini alfa itu lebih kecil dari nilai signifikan atau 0,05 lebih kecil dari 0,151. Jadi diperoleh di situ H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja antara SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Untuk uji F di situ adalah dengan ketentuan jika F hitung lebih besar atau sama dengan dari F tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak. Untuk F hitung
Kemudian jika F hitung lebih kecil atau sama dengan dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita lihat di tabel ANOVA, di situ diperoleh F hitung sebesar 2,396. F tabel kita lihat itu kita cari dulu dengan rumus DF. Untuk F tabel kita cari rumus adalah dengan DF sama dengan N kurang M kurang 1, di mana N itu adalah jumlah keseluruhan data, M jumlah variabel, yang mana variabelnya adalah variabel produk dan SIP. Jadi ada dua, M dua variabel, situ ada produk dan ada SIP. Kemudian dikurang 1, jadi 45, N 45 kurang 2, M-nya adalah 2 kurang 1. Jadi F tabel itu adalah 42. F tabel 42 itu kita lihat di dalam tabel F. Di situ kita dapatkan hasilnya sebesar 3,22. Jadi ternyata di sini F hitung lebih kecil dari F tabel, atau 2,396 lebih kecil dari 3,22. Ingat, kalau hasil itu harus lebih kecil, tidak ada sama dengannya lagi. Di sini H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas pegawai antara SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja pegawai ketiga kelompok tersebut, yaitu untuk kelompok SIP 1, SIP 2, dan SIP 3. Jadi Bu rasa untuk hari ini cukup sekian, dan kerjakan untuk di halaman 64. Jadi One Way ANOVA ini adalah penelitian untuk membandingkan